Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini yang telah diberikan kesempatan untuk saya untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini yang berjudul 6 bukti Allah beserta dengan kita. Kita akan mempelajari kehidupan daripada Yusuf. Baiklah, ayat perundungan kita malam hari ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan ayat perundungan kita yang terakhir terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui ayat perundungan kita malam hari ini, biarlah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan kita. Karena Tuhan kita juga tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita juga percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mempelajari ada 6 hal penting jika Allah beserta dengan kita. Yang pertama adalah, kalau Allah beserta dengan kita, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Dan yang kedua, kalau Allah beserta dengan kita, maka bukan hanya kita yang akan terberkati, tapi orang yang di sekitar kita pun akan terberkati. Yang ketiga, kalau Allah beserta dengan kita, maka kita berani berkata tidak kepada pencobaan. Dan yang keempat, kalau Allah beserta dengan kita, maka kita mau mengampuni orang lain. Yang kelima, kalau Allah beserta dengan kita, maka kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah, kalau Allah beserta dengan kita, maka kita akan dapat memahami rencana Allah bagi kita. Baiklah, bagian pertama daripada kehidupan daripada Yusuf adalah kita akan mempelajari, kita bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 50, ya, kita akan bisa baca di rumah kita juga nanti, di mana Yusuf adalah anak ke-12, urutan kelahiran dari Yakub, ibunya bernama Rahel, ia adalah anak piatu, dan ibunya meninggal saat melahirkan adiknya Binyamin. Dan Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya karena apa? Karena ia adalah anak yang dilahirkan oleh istri yang sangat dikasihi Yakub. Dan kita juga akan mempelajari Kejadian 39 ayat 50, di mana kisah Yusuf ini kita akan bisa baca di Alkitab, di mana dia dimulai ketika ia berumur 17 tahun. Saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu dan benci kepada Yusuf. 3 penyebab Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang pertama adalah suka memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayah mereka. Dan yang kedua, Yakub membuat jubah yang indah kepada Yusuf. Dan yang ketiga adalah mimpi daripada Yusuf. 2 daripada mimpi Yusuf adalah, yang pertama, berkas gandum saudara-saudaranya menyembah berkas gandum daripada Yusuf. Dan yang kedua, mimpi daripada Yusuf adalah matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ayah dan saudara-saudaranya tidak senang mendengar arti mimpi Yusuf. Oleh karena apa? Mereka akan menyembah Yusuf. Dan bagian kedua daripada kisah daripada Yusuf adalah dia menjalani 3 fase. Yang pertama adalah sebagai budak yang dijual, sebagai hamba di rumah seorang pegawai Mesir, dan yang ketiga sebagai seorang tahanan di Mesir. Nah, inilah waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, ya. Dibayangkanlah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudaranya sendiri dijual oleh saudaranya sendiri. Bagaimanalah perasaan Yusuf pada saat itu? Baiklah, kita akan mempelajari bagian kedua daripada
kisah daripada Yusuf, poin pertama yang kita akan bisa dapat pelajari dari pelajaran tentang Yusuf adalah Kejadian 39 ayat 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Allah bersama dengan kita, maka apa yang kita akan kerjakan akan berhasil. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita boleh selalu bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena apapun yang kita akan kerjakan akan berhasil, asal kita mau menerima keberadaan daripada Yesus Kristus. Selama di rumah Potifar, ada satu perkara yang sangat menarik untuk direnungkan. Oleh karena Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan selalu membuat berhasil segala yang Yusuf kerjakan, maka Yusuf diangkat untuk mengurusi segala keperluan Potifar dan seluruh isi rumah tangganya. Tuhan memberkati rumah Potifar karena keberadaan Yusuf. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian 39 ayat 5. Inilah buktinya kalau Tuhan berserta dengan kita. Jadi kita pun harus boleh sama seperti Yusuf. Di mana Yusuf berada, Tuhan memberkati. Di mana Yusuf berada, keberadaan Yusuf menjadi terberkati. Baiklah, bagian kedua daripada pelajaran daripada Yusuf adalah bukan hanya kita yang akan terberkati, tetapi orang yang ada di sekitar kita, tempat di mana kita berada, juga akan menerima berkat. Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar. Segala urusan Potifar dikelola oleh Yusuf. Saudaraku yang kekasih, kalau Allah bersama dengan kita, maka bukan hanya kita yang akan terberkati, tapi orang yang di sekitar kita pun akan terberkati. Biarlah kita menjadi orang yang terberkati dimanapun kita berada. Kita sebagai pimpinan, kita sebagai dosen, kita sebagai staf, kita sebagai pekerja dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi terberkati dimanapun keberadaan kita berada. Bagaimana mungkin seorang budak non-Mesir menjadi kepala rumah tangga seorang Mesir? Ini adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana kalau Tuhan bersama kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan di pihak kita, bagaimanapun keadaan kita, maka Tuhan bisa mengangkat kita menjadi seorang yang berarti dan bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan Yusuf yang tenang, nyaman, senang, mendapat ujian dari setan. Istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf karena Yusuf seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Berulang-ulang, berhari-hari, Yusuf digoda oleh istri Potifar agar ia mau tidur dengannya. Tetapi apa? Berulang-ulang, Yusuf juga menolak tawaran yang menyeramkan itu. Yusuf tetap berketetapan dalam hatinya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Keep in touch. Ia tidak ingin membuat Tuhannya sedih. Ia tetap berusaha belajar dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Keep learning and doing what are pleasing to God. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin banyak pencobaan, mungkin banyak kesusahan, mungkin banyak masalah, mungkin banyak sesuatu yang datang kepada kita, yang menggoda kita agar kita jatuh. Tetapi biarlah kita sama seperti Yusuf, dia mau menjaga imannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, biarlah kita juga mau menjaga iman kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di dalam Kejadian 39 ayat 9. Poin ketiga yang kita pelajari tentang Yusuf adalah, kalau Allah bersama dengan kita, maka kita berani untuk berkata tidak kepada pencobaan. Inilah jawaban Yusuf kepada istri Potifar, dan biarlah ini menjadi jawaban kita semua ketika pencobaan itu datang. Integritas Yusuf sedang dicoba sebelum masuk ke level yang lebih tinggi. Mata ilahi adalah mata yang tembus pandang, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mungkin saudaraku, istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita tidak bisa melihat kita berbuat dosa. Tetapi mata ilahi, mata Yesus Kristus bisa melihat kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu bisa melihat kita. Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati sorot, matanya menguji anak-anak
manusia. Mazmur 11 ayat 4. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Yeremia 16 ayat 17. Yusuf tidak mau mencemarkan dirinya dengan melakukan dosa perzinahan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Kita bisa baca itu di rumah kita nanti di Daniel 8, di Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Sadrak, Mesak dan Abednego berketetapan untuk tidak menyembah patung emas Nebukadnezar. Meskipun resiko masuk dapur api, tetapi mereka Sadrak, Mesak, Abednego berketetapan untuk tidak menyembah patung emas itu. Daniel berketetapan untuk tidak merubah kebiasaannya dengan Tuhan, berdoa 3 kali sehari, meskipun harus masuk ke lubang singa. Daniel 6 ayat 22. Saudaraku yang kekasih, itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat akan lagu ini waktu saya masih kecil, ya. Syairnya berkata demikian, awas mata yang selalu melihat, jangan suka lihat yang tak benar, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas mata yang selalu melihat, awas telinga yang selalu mendengar, jangan suka dengar yang dilarang, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas telinga yang selalu mendengar. Dan di dalam Kejadian 39 ayat 2, 39 ayat 3, 39 ayat 21, Kejadian 39 23, dan Kisah 7 ayat 9, di sini ada perkataan, ada kalimat Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai dia. Tetapi Allah menyertai dia. Ini adalah kalimat di mana beberapa kali Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Dan inilah yang harus kita harus mau untuk juga kita disertai Tuhan. Biar juga kalimat ini pun boleh menjadi kalimat untuk kita masing-masing. Apakah upahnya bagi mereka yang disertai oleh Tuhan? Kejadian 39 ayat 23 dikatakan bahwa dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf berhasil menjadi kepala atas segala milik Potifar walaupun akhirnya harus masuk penjara. Yusuf menjadi pengurus semua tahanan dalam penjara selama 2 tahun. Dan ia diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir karena ia telah menginterpretasikan mimpi Firaun dan telah meminta agar Firaun mencari orang yang dapat melepaskan Mesir dari masa kelaparan selama 7 tahun. Kejadian 41, 37 sampai 40. Dan poin keempat daripada kisah Yusuf yang kita bisa ambil, kita bisa pelajari dari pelajaran tentang Yusuf adalah ia adalah seorang yang sangat mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjualnya ke Mesir. Ia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Kejadian 49 ayat 3 dan 4. Kalau Allah bersedangan kita, maka kita mau mengampuni orang lain. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita sering disakiti, diejek, dihina, tetapi kalau Tuhan sedangkan kita, maka kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baiklah. Poin kelima yang kita pelajari daripada kisah daripada Yusuf adalah ia adalah seorang yang tidak mementingkan diri. Ia mengajak semua keluarga ayahnya untuk tinggal bersamanya di Mesir. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 45 ayat 7, 8, 17 dan 18. Saudaraku yang kekasih, kalau Allah bersedangan kita, maka kita tidak akan mementingkan diri. Walaupun sudah disakiti, sudah dihina, sudah ada yang benci sama kita, tetapi kita harus belajar daripada Yusuf. Yusuf mau mengampuni, bahkan dia menerima keluarganya masuk ke dalam rumahnya untuk makan bersama. Dan poin keenam yang kita bisa pelajari daripada Yusuf adalah ia adalah seorang yang menyadari dan mengakui bahwa semua kepahitan yang ia jalani adalah bagian dari rencana Allah. Bukan hanya baginya, tapi juga bagi Mesir dan juga bagi seluruh keluarga dan keturunan Yakub. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 dan Kejadian 50 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, kalau Allah beserta dengan kita, maka kita akan dapat memahami rencana Allah bagi kita.
Oke, kita tahu semua lagu ini ada yang berjudul It Is Well With My Soul, liriknya oleh Horatio G. Spafford. Dan lagu ini ditulis setelah peristiwa traumatis terjadi di New York ya. Spafford lahir di New York tanggal 20 bulan 10 tahun 1828 dan ia seorang pengacara dan pengusaha sukses. Istrinya bernama Anna Spafford dan ia memiliki 5 orang anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Di tahun 1870, putra satu-satunya meninggal umur 4 tahun. Dan 1 tahun kemudian, 1871 terjadi kebakaran yang hebat ya di New York dan semua aset Spafford habis terbakar. Bangunan akhirnya bangun dari keterpurukan, aktif kembali dalam penginjilan. Akhirnya tahun 1871 mereka pergi ke Inggris untuk mendukung KKR. Tanggal 22 November 1873 kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya terjadi mengalami kecelakaan kapal ya. Kapal ini bernama Villa de Havre dan menabrak kapal besi di Inggris, The Loch Earn. Dan 4 putrinya tenggelam yang bernama Annie, Maggie, Bessie, dan Taneta. Dan Anna berkata, Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Sangat mudah saudaraku untuk bersyukur ketika kita sedang memiliki segala sesuatu. Tetapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat berada di dalam masalah. Inilah keempat gambar anak daripada Spafford ya. Ini adalah keempat anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Dan saat itu akhirnya Anna menulis telegram kepada istrinya. Anna menulis telegram kepada Spafford yang berkata, isi telegramnya adalah "Save alone, what shall I do?" Akhirnya Horatio segera menuju ke Inggris dan kapten kapal menunjukkan di mana kapal Villa de Havre itu tenggelam. Dan di lokasi inilah Horatio menulis lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Dan Spafford pun kemudian memiliki 3 anak, 1 diantaranya putra tunggal mereka, Horatio Spafford Gardner, meninggal pada usia 4 tahun terkena demam scarlet pada tahun 1880. Saudaraku yang kekasih, kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah jika kita mengalami hal seperti Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan percaya penuh dan terus setia menanti-nantikan Tuhan seperti Yusuf, atau hancur berantakan dan memilih jalan yang salah? Yusuf memiliki sikap hati yang percaya penuh pada Tuhan, selalu mengarah pada Tuhan. Tidak pernah ada janji Tuhan bahwa hidup kita ini akan 100% tanpa masalah jika menjadi seorang Kristen. Namun janji Tuhan adalah Ia akan selalu menyertai kita hingga kepada akhir zaman, kemanapun kita akan pergi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Dan apa yang pahit dan getir, apa yang menyakitkan, apa yang jahat, yang kita alami hari ini, semua bisa dipakai Tuhan untuk sebuah kebaikan. Seringkali kita gagal mencapai hidup sesuai kehendak Tuhan karena kita terlalu gampang goyah dan menyerah ketika goncang oleh masalah itu. Saudaraku yang kekasih, biarlah Allah bersama dengan kita. Yesus adalah Immanuel yang berarti Allah bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Yusuf yang selalu setia. Walaupun banyak tantangan, pencobaan datang kepadanya, ia tetap setia kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.